Halo, selamat malam. Kembali berjumpa dengan channel Aninshaw, channel yang berisi tentang kejadian horor, kejadian misteri, dan kejadian yang tak kasat mata berdasarkan kisah nyata atau pengalaman pribadi. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita. Mari kita sapa dulu beliau. Saya dengan siapa ini? Nurul. Dengan Mbak Nurul. Mbak Nurul dari mana Mbak Nurul? Asli Medan. Asli Medan, Mbak Nurul. Wow, luar biasa, jauh sekali. Kejadiannya di mana Mbak Nurul? Di Danau Toba. Oh, berarti di Danau Toba di daerah Medan berarti ya? Di kotanya. Oh, di kotanya. Tahun berapa ini Mbak Nurul? Sekitar 2015. 2015 berarti ya 9 tahun yang lalu Mbak Nurul ya? Ya benar. Oke, langsung saja Mbak Nurul untuk membagikan ceritanya kepada kita semua. Silahkan Mbak Nurul. Jadi itu setiap Lebaran tuh keluarga yang merantau di kota juga kan suka kumpul ke kampung. Nah akhirnya keluarga kita itu niat mau liburan ke Danau Toba. Jadi jarak dari kampung saya ke Danau Toba tuh kira-kira 1 hari. Pas sudah nyampe di sana, kita setiap liburan pasti gak mau yang namanya nyanyain pemandangan. Akhirnya kita naik kapal berkeliling untuk melihat suasana Danau Toba dan Pulau Samosir tentunya. Jadi pas kita udah nyewa kapal, kita naik satu keluarga, itu di kapal itu diisi satu keluarga. Jadi saya tuh punya saudara sepupu namanya Bang Fauzi. Bang Fauzi ini tuh punya indra, ya orang bilang indra keenam gitu. Dia tuh bisa ngeliat, ngerasain. Jadi pas lagi di danau keliling-keliling, kita tuh lihat pemandangan. Nah pas udah deket Pulau Samosir, tiba-tiba dia itu pas kita udah foto-foto, tiba-tiba dia tuh bilang, "Tar dulu bentar-bentar" gitu. Terus kita semua nanya, "Kenapa Bang?" Terus dia ngomong, "Ada yang lihat gak tuh? Ada yang jalan tuh di Pulau Samosir sana" gitu. "Gimana Bang?" gitu. "Lihat aja ke sono." Terus ternyata sepupu saya yang kecil juga bilang, "Ih itu siapa? Lari-lari di sono ketawa-tawa," katanya gitu. Terus habis itu kita nyari, gak ada suara ketawa, gak ada orang jalan. Terus kita bingung, yang benar di mana? Terus habis itu anak kecil, sepupu saya yang kecil tuh tiba-tiba ngomong gini, "Ih kepalanya nggak ada, itu darahnya banyak banget." Terus sepupu saya juga langsung, jadi kita semua tuh kurang percaya gitu. Di mana?" Terus sepupu saya yang kecil ngomong lagi, "Ih kepalanya nggak ada, darahnya juga banyak banget." Terus sepupu saya yang gede yang namanya Bang Fauzi itu langsung, "Bawa dia ke dalam, bawa, jangan diliatin ke arah sana." Terus kita juga bingung, emang ada apa sih? Terus gak lama kita pindah tempat, semuanya nggak nengok lagi ke arah pulau itu. Terus pas di dalam, dia tuh cerita, katanya waktu kita foto-foto, awalnya ada yang ngeliatin kita, ada satu pohon. Terus di balik pohon itu ada badan doang. Terus sepupu saya nanya, "Kok aneh ya, ada badan doang?" Dia emang udah firasat, dia bilang tuh dia tuh udah punya firasat gitu. Terus pas makin lama dia tuh makin ngeliatin dirinya jalan. Pas dia mau ngomong itu nggak ada kepalanya, sepupu saya yang kecil itu udah keburu ngomong. Akhirnya pas kita tanya-tanya sama tour guide-nya gitu, yang biasa ngejaga pulau itu tuh ngomong, jadi dulu tuh sempat ada kebakaran di Danau Toba itu. Jadi ada satu korban wanita, dia itu lagi liburan, terus ikut terbakar, hangus sama api-api di sana. Terus satu temennya juga kepalanya dipenggal sama warga daerah sana gitu. Terus dia tuh masih arwahnya penasaran karena katanya kepalanya tuh belum ketemu gitu. Terus akhirnya sepupu saya kayak, "Emang nggak ada evakuasi gitu Pak?" Terus pastiin udah dievakuasi, cuman emang kepalanya nggak ketemu. Terus akhirnya pelakunya juga itu belum ketemu gitu. Akhirnya kayaknya arwahnya masih penasaran buat minta tolong, buat cari pelakunya, buat minta keadilan mungkin. Terus akhirnya liburannya kita ganti ke yang lain, gak di Danau Toba itu, soalnya
sepupu saya anak kecil yang kecil itu setelah kejadian dari situ, setelah sampai ke kampung saya, dia sakit demam tinggi, dirawat di rumah sakit selama 1 minggu karena katanya masih menempel di arwahnya tuh, nempel di sepupu saya yang kecil itu. Kakek saya kan bisa buat nyembuhin yang kayak gitu, jadi kakek saya setiap hari ngedoain sampai dirawat di rumah sakit, dikasih air doa, diusapin, dan ternyata alhamdulillah sembuh. Jadi ternyata di balik cerita itu, wanita itu dulu pernah dipenggal kepalanya, dan sampai sekarang pelakunya belum ditemukan dan masih sering berkeliaran di daerah Danau Toba, dan yang biasanya yang bisa lihat hanya orang-orang tertentu. Berarti semacam arwah penasaran ya Mbak Nurul ini ya? Iya Mas, benar. Jadi karena pelakunya mungkin belum ketemu, dia ngerasa belum ada keadilan buat dirinya sendiri. Iya benar-benar Mbak Nurul ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Nurul, kami ucapkan yang telah berbagi pengalamannya, berbagi ceritanya kepada kita semua para pendengar channel Aninsyau. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nurul dan selamat malam Mbak Nurul.